Ya makin mengerikan ya ngelihat Israel yang udah mulai makin menjadi-jadi nyerang tetangganya, ditambah nggak jelasnya situasi politik di Amerika Serikat, sangat memungkinkan ya investasi yang satu ini bakalan naik secara signifikan. Semoga kita masih diberikan rezeki, cukup untuk makan, cukup untuk hidup, beli bensin, dan bayar kebutuhan pokok lainnya tanpa harus hutang. Nah, kenapa nih di tahun 2025 ini sebaiknya kita nggak punya hutang sama sekali? Sebenarnya ya karena kita ini nggak tahu ya di tahun 2025 ini, entah pertengahan atau entah akhir di 2025, itu bakalan terjadi hal besar apa. Sementara pertandanya ini kan udah ada ya, seperti yang saya jelasin tadi, negara-negara di Amerika, di Eropa, ini kan nggak stabil ya, ekonominya mereka nggak stabil, dan itu ngaruh juga di Indonesia loh, dan ini ngebuat kita harus lebih siap lagi ya. Nah hari ini saya mau bahas ya tentang investasi yang sebenarnya nggak akan bikin kalian kaya raya ya, tapi setidaknya investasi yang satu ini bisa bikin kamu tetap punya uang ke depannya. Dan bahkan di 2025 nanti, entah pertengahan ya, paling cepat ya, itu akan naik secara signifikan. Dan ini belum dinotis ya sama banyak orang, karena orang lain saya lihat lebih seneng ya bahas tentang kripto atau bahas tentang saham. Tapi buat saya pribadi, ya investasi yang satu ini lebih aman dan lebih meyakinkan di tahun 2025. Dan yang pasti nggak bikin kamu miskin, yaitu emas batangan. Kalau kamu belum punya emas dalam bentuk apapun, ya ini sudah saatnya ya kamu untuk mulai nabung emas. Kenapa? Kemarin kan ada kejadian ya, Iran itu nyerang balik ke Israel, dan ini nggak kita duga-duga ya. Yang membuat kota-kota besar di Israel itu kan hancur lebur ya. Gimana kalau misalkan Israel nyerang balik ke Iran itu dengan nuklirnya? Padahal Iran sendiri itu juga punya nuklir loh. Ngeri nggak? Jadi dengan kamu punya pegangan emas, ya emas itu jamin kamu besok tetap punya uang. Pertama-tama kamu harus paham dulu ya, kenapa kita harus punya emas batangan di saku kamu. Ini alasannya simple banget ya. Ya karena kita itu nggak tahu ya ke depannya gimana, perangnya eskalasinya sebesar apa, presiden Amerika Serikat itu siapa, dan itu ngaruh banget loh sama kondisi ekonomi di Indonesia. Apalagi besok semisal kebijakan Prabowo ini salah. Nah, ini makin ngebuat kantong kamu kosong, dan itu amit-amit terjadi ya. Dan info ini pingin ya saya share ke kalian biar kalian melek dunia luar. Karena ya kebanyakan konten-konten di Indonesia ya ini isinya konten hiburan, isinya konten joget-joget di TikTok, atau malah bahas perceraian artis. Nah, padahal situasinya ini ya udah bisa dibilang genting ya, dan itu penting buat kalian ketahui. Karena amit-amit ya kalau perang dunia itu pecah dan ukurannya masif, ya udah tentu ya Indonesia ini bakal kecolek. Karena Indonesia itu secara politik itu kan ngarahnya ke barat ya. Buktinya kemarin Elon Musk itu ketika datang di Indonesia itu gimana itu disambutnya. Sebelumnya itu ada lagi bos Apple ya, itu wah pejabat-pejabat pada datang ya dan foto-foto ya. Padahal mereka berdua itu ya nggak invest apa-apa di Indonesia, malah investnya di tetangga sebelah. Sementara ekonomi kita, nah ini ekonomi kita lain lagi ya, ekonomi kita ditopang sama Rusia dan Cina. Dari turis-turisnya, dari jalan tol yang kita buat, dari kereta api cepat, itu kan kerjasama Indonesia dan Cina ya. Jadi di sini Indonesia sebenarnya kecepit ya di tengah-tengah ya ketika perang terjadi antara Barat dan Timur. Dan Indonesia bakalan sulit ya untuk jadi netral. Karena kalau Indonesia netral, ya ini bisa aja malah diserang dari dua belah pihak. Dan itu ngeri ya. Nah ini kita masuk lebih dalam lagi nih. Kenapa harus emas batangan? Jadi emas itu, jadi banyak yang bilang ya bahwa emas itu bukan penentu nilai rupiah. Katanya juga emas itu nggak bisa jadi instrumen investasi. Tapi buat saya pribadi nih, rupiah itu sebenarnya bergantungnya ya sama US dollar. Ketika US dollar menguat, ya rupiah melemah. Ketika Fed potong suku bunga, maka rupiah ikut
menguat. Dan uniknya lagi, US dollar ini tidak dihitung dengan emas loh ya. Jadi Amerika itu sebenarnya bisa cetak US dollar itu sesuka hati mereka, dan semakin mereka banyak cetak dolar, ya rupiah kita yang rugi gitu loh. Jadi di sini ya emas menurut saya jadi investasi yang bisa kamu beli dan itu aman ya. Ini kita bisa lihat ya, harga emas di 2019, artinya ini masih 5 tahun yang lalu ya. Jika ditarik lurus ke 2024, itu kenaikannya signifikan loh, lebih dari 50%. Dan menurut saya nilai tersebut itu nggak stuck di situ ya. Justru malah bakalan semakin naik lagi, karena ya kita bisa ngelihat keputusan Amerika Serikat dan Eropa ini kan sepertinya salah langkah ya, yang ngebuat mereka menjadi krisis global. Dulu yang namanya euro itu hampir 2 kali lipat dolar ya, sementara sekarang itu sudah hampir sama dengan dolar. Artinya orang-orang Eropa itu mata uangnya sudah rugi hampir 50%. Apalagi katanya setelah presiden terpilih itu Amerika Serikat mau bikin perang dagang sama Cina. So ya dari informasi yang sedikit ini ya saya kira wajib banget ya kalau kamu punya emas di kantongmu. Jadi tabung emas mulai sekarang ya, meskipun kondisi ekonomi sekarang lagi sulit ya. Karena kalau situasi ini lebih buruk daripada sekarang, ya emas kamu ini bakal bantu banget ya. Karena bisa dijual kapan aja dan laku. Sementara kalau enggak kamu jual dan kamu tahan sebagai tabungan bertahun-tahun, ya nilainya jelas bakalan naik terus tiap tahunnya ya. So ya ini nggak akan rugi apapun. Istilahnya tuh kalau kamu beli emas, kamu beli, simpen, ya udah lupain aja. Nah sekarang kenapa sih harus emas batangan? Kenapa sih nggak emas perhiasan atau emas digital nih? Ini jawaban saya pribadi ya. Emas itu tidak seperti uang kertas ya. Zaman sekarang ini nggak masalah ya kalau kamu nggak pegang uang cash di dompet. Ya semua serba digital, kamu bisa pakai QRIS. Hah? Kris? Kris ini? Mentok-mentok bisa pakai ATM, ya kan? Ya habit ini terjadi karena kita yakin ya di akhir bulan ya uang kita tetap habis juga. Habis untuk belanja, bayar kebutuhan, bayar listrik, air, sekolah anak, transportasi, dan lain-lain ya. Kondisi ini beda banget ya kalau sudah bicara tentang investasi yang kemungkinan besar akan kamu simpan dalam waktu yang lama. Nah, kalau kamu beli emas digital, tentu kamu belinya di perusahaan ya yang jual emas digital. Artinya, kamu harus beli di perusahaan yang benar-benar bisa kamu percaya banget. Padahal kondisi ekonomi sekarang kan lagi turun ya, dan banyak perusahaan ini yang kolaps, yang bangkrut. Nggak tertutup kemungkinan perusahaan BUMN ya. Kita bisa lihat ya, Jiwasraya yang harus bangkrut karena mismanagement. Kita bisa lihat juga Asabri yang memang nggak bangkrut sih, tapi dikorupsi totalnya hingga 23 triliun. Coba bayangin tuh, gimana perasaan nasabahnya, karena duit mereka nggak bisa balik nih. Nah, buat kamu nasabah Asabri, coba deh tulis di kolom komentar gimana pengalamannya pencairan uang pensiun di Asabri. Apakah gampang-gampang aja atau malah dipersulit, atau malah nggak dapat sama sekali. Nah ini artinya BUMN lain, apalagi yang BUMN yang ngejual emas, itu juga ada risiko di sana ya. Karena kita nggak tahu ya seberapa besar kita bisa percaya sama petinggi-petinggi BUMN tersebut based on Asabri dan Jiwasraya. Belum lagi akhir-akhir ini situs pemerintahan kita ini kan gampang dibobol sama hacker loh ya. Sekali lagi ini situs pemerintahan ya. Artinya bisa juga ya emas digital yang kamu beli di BUMN itu bisa aja hilang, dipindah atau lenyap, dibajak sama hacker. So ya buat saya pribadi ya, sekali lagi ini buat saya pribadi ya, ini resiko banget ya buat beli emas digital. Apalagi kalau kamu punya rencana nyimpen emasnya ini dalam jangka waktu yang sangat lama. Terus sekarang kenapa nggak emas perhiasan aja? Kan enak nih, bisa dipakai, ya kan? Kelihatan cantik buat yang cewek ya. Jadi emas perhiasan itu kan banyak pilihan jenis karatnya ya. Ada yang 10 karat, ada yang 14 karat, ada yang 17 karat. Nah, nggak ada ya emas perhiasan yang 24 karat. Karena yang namanya perhiasan itu kan pasti ada manik-maniknya.
pasti ada logam campurannya, ada ornamennya, ada mainannya, yang itu bisa dalam satu perhiasan itu menurunkan kadar karat emasnya. Nah, karena emas perhiasan itu bukan 24 karat, ini artinya rentan ya sama dimain-mainin oleh pihak toko. Apalagi toko emasnya ini toko kecil ya, nggak punya cabang di tempat lain, dan didirikan bukan atas nama PT. Kan nggak jarang ya pengalaman banyak orang, kamu beli mungkin 30 atau 40 tahun yang lalu, ketika sekarang dijual, nah ini harganya nggak bisa kamu dapat dengan harga yang bagus ya, dengan alasan yang macam-macam. Di sepanjang puluhan tahun tersebut, ini bisa aja ya SOP-nya ganti, bisa aja aturan mainnya ganti, bahkan bisa aja ownernya ini ganti, misalkan ganti ke anaknya. Biasanya kebijakan yang sudah diatur oleh owner sebelumnya ini udah nggak valid lagi ya ketika ownernya sudah ganti. Dan itu merugikan banget ya buat kamu yang beli emas perhiasan di toko tersebut. Ada juga loh yang langsung dipotong 30% per gramnya. Jadi misalkan kalau misalkan dulu kamu beli cincin nilainya misalkan 1 juta, itu cuma dihargai 700 ribu aja karena ya hilang 30%. Itu cincin. Gimana kalau kalung yang dulu mungkin kamu beli 10 juta, nah itu secara langsung kamu rugi 3 juta rupiah. Kan gila ya. So, ya emas batangan itu menurut saya memang pilihan yang terbaik ya. Karena kalau amit-amit tokonya nih tutup, emas batanganmu itu bisa kamu jual dimanapun, di toko emas manapun, pasti laku. Bisa juga kamu jual ke orang yang ngerti emas, pasti dia mau beli. Atau kamu jual di toko online atau di sosmed. Itu banyak kok yang nyari gitu loh. Dan semisal ya kondisinya ini parah banget buat Indonesia, terjadi perang dan ngaruh di Indonesia, Indonesia ikut perang dan kamu harus ngungsi. Nah, daripada pegang rupiah, ketika kamu pegang emas, emasmu itu bisa dijual di negara lain dan laku. Sekarang kita masuk hal yang paling penting ya, dan menurut saya mendesak ya. Kenapa kamu harus beli emas batangan sekarang juga? Jadi kalau kita baca-baca berita di luar negeri, kemarin itu Donald Trump ditembak loh ketika dia orasi. Belum lagi kalau Israel itu nothing tulus ya, mereka nyerang pakai nuklir ke Iran. Sementara Iran sendiri ini negara nuklir, ya udah perang nuklir. Ya tentu kalau misalkan Indonesia nggak ikut perang ya tetaplah di dalam negeri itu bakal chaos ya. Bisa aja Indonesia jadi Venezuela berikutnya yang 1 miliarnya itu cuman cukup untuk beli ayam 1 potong. Dan sekali lagi kalau kamu pegang emas ya bisa jadi ketika situasinya ini benar-benar chaos, benar-benar nggak bisa saya bayangin, bisa jadi loh kamu bakal jadi orang kaya raya berikutnya karena kamu pegang emas di tangan. Jadi ya yuk mulai sisihkan uang kamu, nggak harus puluhan juta, 1-2 juta aja cukup ya. Apalagi emas batangan itu dijual mulai dari 0,5 gram loh. Artinya kalau dirupiahin itu kalau kurs sekarang itu cuma 700 ribu rupiah.